Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan satu tulisan yang menurut saya sangat menarik dan bernas dari ekonom Dr. Yanuar Rizky yang ditulisnya dalam portal Barisan Data beberapa hari yang lalu. Judulnya Ray Dalio, Informasi Orang Dalam dan Kedaulatan Negara. Ditulis tanggal 7 Juni 2025. Nah, paragraf pertama ditulis oleh beliau, Ray Dalio dikabarkan tidak bersedia menjadi anggota Dewan Penasehat Danantara oleh Bloomberg pada Rabu 28 Mei 2025. Waktu lalu ya, pagi itu. Beritanya langsung menyebar, jadi kurang lebih beberapa jam kemudian menyebar dan terutama sekali sehari kemudian di berbagai media nasional. Nah, tidak lama berselang, kurang dari 24 jam, dibantah oleh Rosan Roslani dari pihak Danantara ya, menteri ya, sekaligus menteri beliau. 2 hari kemudian, tanggal 30 Mei 2025, tadi berita beredar itu 28 Mei ya, Ray Dalio mengunggah postingan dalam akun Instagram resminya @raydalio. Nah, postingan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di Indonesia. Jadi Ray Dalio di Instagram resmi itu memang suka memposting ya, tidak tiap hari tapi cukup sering, dan sebagai investor besar ya di level internasional ya, followernya banyak ya. Nah, tapi dalam konteks postingan beliau tanggal 30 Mei ini lebih banyak menjadi pembicaraan di Indonesia, di media terutama. Nah, jadi postingan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi karena 2 hari sebelumnya kan berita dia mundur, jadi dianggap ini karena ketika mundur tidak memberi keterangan, ada isu mundur oleh Bloomberg ya, jadi bukan media sembarangan, tidak ada tanggapan resmi dari Ray Dalio. Justru 2 hari kemudian dia melakukan postingan di Instagram. Kira-kira latar belakang tulisannya Dr. Yanuar Rizky ini itu. Nah, postingan tersebut menyinggung pentingnya meritokrasi. Jadi postingannya seperti itu. Sempat ditafsirkan sebagian pihak sebagai alasan keputusannya tentang posisi di Danantara. Jadi ada berita dia mundur, ada berita dia tidak bersedia. Karena kan pernyataan beliau menjadi penasehat itu kan dari pihak Danantara dari Indonesia lah. Pada waktu di statement itu kan tidak ada Ray Dalio-nya. Jadi ini bisa artinya mundur, bisa jadi tidak bersedia dengan posisi sebagai penasehat itu. Itu yang beredar. Nah, unggahan di Instagram tadi ditulis oleh Yanuar bertema Principle of the Day. Jadi prinsip hariannya dia lah, meskipun tidak dikeluarkan harian ya. Tertulis antara lain nih, postingannya sendiri kira-kira ya beberapa kalimat ya, ini potongannya yang dianggap penting, itu don't use your fool to get someone a job. Artinya jangan gunakan pengaruhmu untuk membantu seseorang mendapatkan pekerjaan. Nah, postingan lebih lengkapnya sendiri menunjukkan bahwa prinsip yang ingin ia soroti adalah pentingnya menjaga meritokrasi dan menolak penyalahgunaan pengaruh pribadi. Itu yang ditulis oleh Yanuar atas tadi berita mundur atau tidak bersedia, lalu ada tulisan di Instagram. Akan tetapi Ray Dalio dikabarkan membantah isu pengunduran dirinya sebagai penasehat Badan Pengelola Investasi Danantara ya. Dalam surat Berkop Danantara tanggal 4 Juni 2025 yang disebut sebagai pernyataan bersama. Jadi rilisnya itu oleh Danantara, tapi menurut informasi dari Danantara ini pernyataan bersama atas persetujuan Ray Dalio. Jadi ada potongan pernyataan Ray Dalio. Nah, Ray mengatakan tidak ada yang berubah dalam kemitraan dirinya dengan badan tersebut. Dikatakan bahwa keterlibatan dia sebagai penasihat tetap sama dan tidak berubah bersifat sukarela. Tidak berubah bersifat sukarela dan tidak dibayar. Nah, ini yang
relatif baru ya. Pernyataannya dia bilang tidak berubah, sukarela dan tidak dibayar. Ini poin yang disodorkan oleh Yanuar Rizky ini. Dalio mengklaim tetap berkomitmen menjadi penasihat informal bagi pimpinan Danantara maupun Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita nih kurang paham nih apakah dia ada di board. Kalau menurut ini sebetulnya bisa saja ditafsirkan Ray Dalio tidak ada di board, penasihat tapi informal. Tapi kalau Danantara dalam rilisnya mengesankan dia tetap ada di board penasehat gitu ya. Nah, sebelum Ray Dalio mengeluarkan pernyataan yang dikutip siaran pers Danantara, saya ini Yanuar Rizky maksudnya ya, penulis, membuat status Facebook. Jadi sebelum berita rilis dari Danantara ini, memberi respek terkait prinsip yang diposting di IG-nya. Saya sampaikan pula, Yanuar maksudnya ya, dalam taping salah satu podcast, saya sempat menaswirkan postingan IG sebagai alasan dia mundur dan atau tidak bergabung dengan Danantara. Saya kasih komentar sedikit, nggak hanya Yanuar Rizky ya. Kalau ibu bapak nanti cari di mesin pencarian itu beberapa media juga menafsirkan postingan Instagram itu terkait dengan dia tidak bersedia. Jadi wajar lah kalau Yanuar berpendapat begitu, tetapi Yanuar menyatakannya kemudian dalam postingan di Facebook dia cukup panjang saya baca. Begitu juga di 2-3 podcast dia menyatakan juga. Saya sendiri, Yanuar Rizky maksudnya ini, sejak awal menyampaikan pendapat soal keterlibatan investor seperti Ray Dalio dari sisi orang dalam dan informasi orang dalam. Jadi Yanuar ini memang punya keahlian di bidang korporasi ya, di bursa juga. Jadi dia menyatakan dia kalau Ray Dalio terlibat itu ada masalah dari OD orang dalam atau informasi orang dalam IOD. Hal itu akan menjadi posisi afiliasi yang berpotensi menjadi transaksi benturan konflik kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu dan lebih serius lagi bisa merugikan publik sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang pasar modal dimanapun ya, di negara manapun, gak hanya di Indonesia. Maksudnya Ray Dalio ini kan investor besar gitu. Nanti kalau dia ada di Danantara, nanti ada transaksi Danantara, ya, ada keterlibatan dia. Terlibatan dia itu misalnya dia dalam kaitannya mengelola dana di apa namanya di hedge fund-nya itu berpotensi afiliasi terhadap Danantara, kira-kira begitu maksudnya Yanuar ini. Jelas diharamkan ini kata Yanuar, afiliasi yang menciptakan transaksi benturan kepentingan dan merugikan publik. Sejalan pernyataan Dalio dalam postingan Instagramnya, kita semua harus membangun integritas dengan prinsip meritokrasi. Dalam kondisi Indonesia saat ini, transaksi benturan konflik kepentingan akan merugikan publik, khususnya para pencari kerja yang sedang kesulitan. Yanuar mengaitkannya dengan apa kira-kira ya di balik kalimat ini kan soal PHK, soal kesulitan kerja. Nanti kalau ada keputusan-keputusan yang benturan kepentingan itu bisa merugikan semua gitu ya. Dalam hal ide Danantara, sejak belum ditetapkan kabinet Presiden Prabowo, saya Yanuar ya sudah mendukung BUMN dikelola badan negara. Jadi Yanuar ini salah seorang ekonom yang sejak awal memang maunya itu ya jangan kementerian tapi badan yang mengelola BUMN itu. Pendapatnya dia bersesuaian dengan keberadaan Kementerian BUMN yang bersifat ad hoc. Jadi dia berpendapat sejak awal Kementerian BUMN itu ad hoc, mengantarkan untuk menjadi badan ya, bukan kementerian. Kita perlu badan pengelola BUMN yang lebih terfokus dan profesional, jadi tidak birokrasi begitu loh, untuk menjadi sumber pembiayaan pembangunan di luar APBN. Dalam konteks ini Danantara kan sesuai kan dengan ide yang seperti ini, karena itu Yanuar tidak menolak ide ada Danantara. Nah, tetapi ditulis lagi nih, akan tetapi saya mengkritik keras arah pelemahan negara dalam rancangannya secara keseluruhan. Undang-undang yang mengatur Danantara lebih telah secara paradigmatik dan jelas mencabut poin penyelenggaraan negara. Ini maksudnya perubahan undang-undang BUMN yang di dalamnya banyak tentang Danantara. Itu menurut Yanuar justru salah arah gitu, mencabut kewenangan poin penyelenggara negara. Danantara menurut dia, ini menurut penulis, merupakan privatisasi yang bersifat menyeluruh dari aset negara menjadi aset korporasi secara inbrank ya, dengan cara inbrank atau hadiah inbrank
Jadi dia diinbrengkan itu BUMN ke Cangkrang, nanti Cangkrang ke Danantara begitu. Nah, padahal ditulis lanjut lagi oleh Yanwar, BUMN itu merupakan aset negara yang dibentuk dan sering disuntik dana dari dana APBN. Jadi maksudnya pembentukannya dan kadang setiap berapa tahun dapat penyertaan modal negara. Jadi dananya itu APBN lah. Nah, dan masih dilaporkan sebagai aset. Jadi dalam laporan keuangan pemerintah pusat itu dia tercatat sebagai aset penyertaan modal pemerintah di BUMN itu. Nah, sedangkan Danantara didefinisikan sebagai bukan penyelenggara negara. Berarti kan dari milik negara menjadi milik Danantara gitu. Terlepas nanti ada penjelasan tentang Danantara, tapi Yanwar melihatnya ini serius gitu. Ini privatisasi menyeluruh, nggak jual satu-satu lagi. Nah, saya juga mengkritik ini. Yanwar maksudnya, bukan saya ya. Lemahnya penegakan hukum transaksi afiliasi berbenturan konflik kepentingan. Oleh karenanya saya sempat memuji Ray Dalio karena mengira. Jadi Yanwar sempat mengira dari postingan di IG tadi dan isu penolakan itu menafsirkan bersesuaian itu. Jika pernyataan dia persis seperti yang ditulis siaran pers Danantara dan dikutip berbagai media, maka saya menyampaikan pandangan lagi terkait itu. Jadi dia berubah lagi nih pandangan Yanwar karena ternyata Dalio tidak mundur gitu loh. Oleh karena tidak mau terikat struktur korporasi dan tidak menerima gaji remunerasi, maka bisa menjadi alasan bahwa dia bukan orang dalam. Orang dalam sesuai ketentuan pasal 16 Undang-Undang Pasar Modal di Amerika ya, dan Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia. Itu seolah alasannya nanti jika ada keputusan yang berlawanan dengan prinsip yang dikedepankan di IG-nya. Jadi ya kalau saya menafsirkan, Yanwar ini merasa kalau begini Ray Dalio sudah buat cara untuk ngeles nanti kalau ada apa-apa gitu. Dia kan tidak ada di board, tidak resmi gitu. Nah, akan tetapi kata Yanwar, dengan mengatakan dia akan tetap memberi nasihat sukarela, maka Dalio tidak bisa menghindar sebagai pemilik informasi orang dalam. Pihak ini dilarang melakukan transaksi benturan konflik kepentingan untuk keuntungan sendiri dan atau nasabah-nasabahnya. Nah, ini diatur di pasal 10 Undang-Undang Pasar Modal Amerika Serikat dan pasal 96 Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia. Perlu dicermati pula bahwa soal ini, nah ini Yanwar pindah lagi ke topik lain setelah informasi orang dalam. Ini dikaitkan dengan pesan Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu ya, yang khawatir asing telah menyusup melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat. Nah, LSM dianggap sering mengadu domba antar komponen bangsa. Ini viral ya beritanya ya. Nah, menurut Yanwar tidak ada jaminan investor besar seperti Dalio tidak mempengaruhi negara melalui arah investasi Danantara. Jadi menjadi relevan untuk mengingat pledoi Indonesia menggugat Bung Karno di Pengadilan Hindia Belanda 1930. Nah, dikutip oleh Yanwar, imperialisme yang saya maksudkan adalah kami dipaksa kerja, dipaksa menanam rempah-rempah yang hasilnya membiayai krisis industri barat tanpa kami nikmati. Ingat itu kan, ada krisis 2930 ya. Bahkan ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo. Jadi nggak hanya Bung Karno, Presiden Prabowo juga mengatakan antek-antek yang merampok kekayaan negara ke negara asing dan rakyat kita miskin. Dengan demikian, menurut Yanwar ini bukan soal Dalio, apalagi khutbah filosofi melalui posting Instagramnya dia. Ini soal negara yang berdaulat, yang mestinya percaya diri tanpa endorse investor asing kelas kakap. Jadi kira-kira Yanwar sudah secara tegas nih memesankan, harusnya nggak usah bawa-bawa Ray Dalio. Kalau bawa Ray Dalio tidak boleh melakukan transaksi bentur kepentingan dia, karena dia dianggap memiliki informasi orang dalam. Mudah-mudahan tulisan ini dan pendapat-pendapat yang senada diperhatikan oleh pemerintah, khususnya diperhatikan oleh pengelola Danantara.